Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng di sebelah kanan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat, saksikan apa yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bimbingan Konseling Islam. Nah, di video sebelumnya saya telah memberikan materi yang saya sampaikan, yang kalian telah lihat. Mudah-mudahan itu sebagai motivasi agar kehidupan kalian lebih cerah. Nah, untuk selanjutnya di video ini saya akan membahas mengenai bimbingan konseling Islam disusun oleh Regi Romansa, yaitu oleh saya sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jujur. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu jujur, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian jujur. Nah, pengertian jujur, kita akan bahas pengertian jujur terlebih dulu. Kalian harus mengetahui apa itu jujur. Nah, di sini adalah jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong atau berkata hal-hal menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Ini adalah pengertian dari jujur. Yang kedua, jujur bisa diartikan tidak curang, melakukan sesuatu dengan aturan yang berlaku, lain sebagainya. Itu jujur. Selanjutnya, jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat kita dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Artinya, dalam pengertian di sini bahwasannya bahwa perilaku jujur itu sangat berguna bagi diri pribadi maupun bagi kalangan masyarakat. Kenapa demikian? Karena jujur itu adalah sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Jadi sesuai fakta gitu. Kalau misalkan kita tidak sesuai dengan fakta, maka itu dikatakan bohong. Dan jujur juga bisa diartikan tidak curang. Beda dengan orang yang berbohong. Jelas itu dia adalah orang yang curang. Karena apa? Karena tidak jujur. Nah, melakukan sesuatu dengan aturan yang berlaku itu adalah sebagian dari pengertian sifat jujur. Yang ketiga, jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat kita. Niat kitanya mau seperti apa? Kalau niat kitanya baik, maka kita pun akan melakukannya dengan baik, dengan jujur, dengan sesuai apa yang dia katakan. Tapi kalau misalkan kita berbicara tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka itu dikatakan berbohong. Tapi kalau misalkan kita berkata dengan sesuai fakta, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ceritakan, itu harus sesuai. Karena kalau misalkan kita sesuai, itu adalah sifat seseorang yang bersifat jujur. Maka dari itu kita harus bersifat jujur, agar ketika seseorang telah jujur kepada seseorang atau kepada orang lain, maka orang itu akan mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari orang lain. Dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga dia berani berbicara tanpa ada kata berbohong. Selanjutnya, tadi pengertian sekarang melanjutkan, yaitu ciri-ciri orang yang jujur. Kenapa harus kita ketahui? Agar kita terbiasa dan membiasakan berperilaku jujur, berbicara jujur, menjelaskan kepada orang lain dengan secara jujur. Ya, baik. Yang pertama yaitu tidak bersikap pura-pura. Ya, kita sebutkan saja terlebih dahulu agar dijelaskan sambil dijelaskan. Ya. Yang kedua yaitu berkata apa adanya. Yang ketiga tidak berkata bohong. Yang keempat, tidak menipu diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. 6. Dapat mengembangkan kepercayaan atau amanah dari orang lain. Dia lakukan adalah tidak memiliki sikap yang berpura-pura. Artinya, jujur dengan apapun yang kita kerjakan, jujur apapun yang kita katakan sesuai dengan fakta. Yang kedua, poin kedua, berkata apa adanya. Jadi sesuai apa yang kita ucapkan tuh harus sesuai. Jangan sampai kita berbicara tidak sesuai apa yang kita katakan, maka itu dikatakan berbohong. Ya, maka berkatalah
dengan yang baik. Berkatalah dengan sesungguhnya. Jangan dibuat-buat, ya. Jangan disambung-sambungkan, tapi sesuai apa yang kita ucapkan. Yang ketiga yaitu tidak berkata bohong. Jelas, orang yang jujur adalah orang yang tidak pernah berkata bohong atau berbicara bohong. Itu adalah ketentuan dari sifat jujur. Yang keempat, tidak menipu diri sendiri ataupun orang lain. Artinya, ketika kita berbicara, kita lakukan, kita kerjakan itu sesuai dengan realita kehidupan kita. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri, apalagi membohongi orang lain. Ya. Apabila kita memiliki atau ingin memiliki ciri-ciri, maka kita harus mengetahui ciri-ciri orang jujur. Kelima, mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Orang yang jujur, dia akan mencari teman yang baik. Oh, dia baik. Oh, dia pintar. Dia sesuai dengan apa yang dia lihat. Jangan sampai dia pintar, tapi ketika orang lain bertanya, dia pintar atau tidak, kita menjawabnya tidak pintar. Ternyata dia pintar. Jadi seolah-olah kita itu harus berkata dengan sesuai dengan realita kehidupan kita. Apalagi kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan orang lain. Yang keenam, dapat mengembangkan kepercayaan atau amanah dari orang lain. Jelas, seseorang berkata jujur, seseorang memiliki sifat jujur, itu akan mendapatkan kepercayaan, amanah dari orang lain. Dia orang jujur, berarti otomatis banyak orang yang akan percaya kepada dia. Tapi kalau misalkan dia sering berbohong, ketahuan berbohong, maka orang lain tidak akan pernah percaya ketika kita berkata jujur. Maka dari itu, carilah kepercayaan orang lain kepada kita. Carilah agar orang lain itu yakin dengan apa yang kita ucapkan. Maka jujurlah apa yang kita ucapkan. Selanjutnya yaitu manfaat dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ini harus kita ketahui? Karena ini adalah berperan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Ketiga, mendatangkan kebaikan dari diri sendiri serta bagi orang lain. Keempat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Yang keenam, menjauhkan dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir, terhindar menjadi manusia yang munafik. Yang pertama, perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Artinya, apabila kita bersifat jujur, memiliki sifat jujur, maka kita dalam kehidupan tidak memiliki rasa keraguan. Ada apa? Yakin dan percaya diri. Kemanapun kita berangkat, kemanapun kita pergi, percaya diri. Yang kedua, mendapatkan empati dan simpati orang lain. Artinya, apabila kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menghargai kita. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki sifat yang jujur, tidak memiliki sifat yang baik, maka orang lain tidak akan mau mendekati kita dan tidak akan mau merasa dekat dengan kita, yang pada akhirnya kita dijauhi. Ya, luar biasa ya. Maka memiliki perilaku yang jujur. Ya, sifat jujur kita tingkatkan. Ya. Yang kelima, menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya. Nah, ini adalah manfaat dari sifat jujur itu ini. Menjadikan pribadi yang tanggung jawab. Dia memiliki rasa tanggung jawab dengan keyakinan dia. Ya, saya ingin melakukan sesuatu, tapi saya butuh bantuan dari orang lain. Tapi orang lainnya tidak percaya dengan kita. Apakah kita akan dibantu? Tidak akan. Tapi carilah kepercayaan orang lain terlebih dahulu, bukan berarti
ria, akan tetapi kita membutuhkan bantuan orang lain. Untuk apa? Untuk membangun potensi kita bersama-sama, sukses sama-sama, gitu kan? Kalau misalkan kita tidak sukses bersama-sama, kita hidup tidak ada gunanya. Ya, maka dari itu apabila kita memiliki ilmu, maka amalkanlah ilmu itu. Walaupun sedikit, batu saja yang bulat, keras, tapi kalau ditetesi oleh air selama bertahun-tahun itu bisa jadi bentuk mangkok. Apalagi ilmu, sedikit yang kita amalkan, maka ilmu itu akan semakin banyak, ilmu itu akan semakin kita dapat. Selanjutnya, terhindar menjadi manusia-manusia yang munafik. Jelas ya, jangan sampai ketika ada seseorang, wah ada dia, maka sifat kita langsung tiba-tiba berubah. Tapi ketika tidak ada dia, sifat buruknya dia kembali. Itu adalah termasuk orang-orang yang munafik. Ya, ingin dilihat oleh orang lain, ya, bahwa dia itu memiliki sifat yang baik. Ternyata di balik itu dia memiliki sifat yang buruk. Akhirnya ingin dipujilah sifatnya, ya, memiliki sifat sombong. Ya, itu harus dihindari karena orang munafik itu sangat berbahaya. Allah membenci orang munafik. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menyontek walaupun memiliki peluang untuk mencontek. Kedua, berkata jujur apa adanya tanpa menambahi atau mengurangi kata walaupun menyakitkan. Yang ketiga, senantiasa berpikir positif. Yang keempat, berani bertanya kepada guru apabila belum mengerti terhadap pelajaran yang dipelajari. Jangan berkata paham padahal sesungguhnya belum paham hanya karena gengsi terhadap teman-teman. Yang kelima, tidak mengambil bagian porsi-porsi hak orang lain. Keenam, senantiasa memohon izin terlebih dahulu apabila meminjam milik barang orang lain. Selanjutnya, tidak takut untuk mengutarakan kesalahan-kesalahan. Berperilaku apa adanya tanpa harus menutupi sesuatu. Bertindak dan berperilaku sesuai kata hati, tidak bermuka dua di hadapan orang lain. Ya. Dalam contoh perilaku di sini, terutama dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus mengetahui contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang di bawah ini. 1. Tidak menyontek walaupun memiliki peluang untuk menyontek. Yang kedua, berkata jujur apa adanya, sesuai apa yang kita ucapkan. Jangan dibuat-buat. Itu adalah jujur. Contoh. Yang ketiga, senantiasa berpikir positif. Jelas. Kenapa? Karena kita memiliki sifat keyakinan dan tanggung jawab, maka apapun yang kita pikirkan itu selalu positif. Berani bertanya kepada guru. Nah, seseorang akan pintar itu apabila seseorang itu berani bertanya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu bertanya. Bukan berarti bertanya itu karena tidak paham, justru ingin lebih paham. Jangan sampai gengsi karena bertanya, oh dia mah tidak paham. Justru yang bertanya itu ingin lebih paham. Jangan sampai malu, ya, biarkan saja orang yang tidak bertanya, tapi kita tanyakan apa yang belum kita pahami agar kita lebih paham apa yang harus kita pahami. Tidak mengambil bagian porsi-porsi hak orang lain, ya, jatah orang lain ya orang lain, jangan diambil oleh kita. Senantiasa memohon izin terlebih dahulu apabila meminjam barang milik orang lain. Ya, jelas kalau di dalam syariat agama itu mengambil barang orang lain itu adalah gozоб. Ya, ngagosob itu artinya haram hukumnya. Mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Apa susahnya kita pinjam kepada yang punyanya? Apa susahnya kita berbicara? Ya, maka kita harus sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, tidak takut untuk mengutarakan kesalahan. Jelas, apabila kita memiliki sifat yang jujur, apapun yang kita ucapkan kita berani, kita yakin dengan apa yang kita ucapkan. Beda dengan orang yang selalu berbohong, itu pasti ada aja hal-hal yang menyeleweng. Ya, bahasanya gitu kan. Itu adalah sifat perilaku berbohongnya seseorang. Itu dia ketika berbicara itu banyak mikir gitu kan, mikir. Nah, itu adalah sifat berbohong. Karena apa? Karena takut dengan kesalahannya dia itu. Kesalahannya dia itu apa? Ya berbohong. Tapi kalau dia yakin dengan apa yang dia ucapkan,
maka tidak takut akan kesalahan. Berperilaku apa adanya tanpa harus menutupi sesuatu. Perilaku kita, karakter kita tunjukkan. Jangan sampai di hadapan orang lain perilaku kita dibaik-baik, dibagus-bagus. Tidak, tapi sesuaikan dengan perilaku dan karakter kitanya masing-masing. Selanjutnya, bertindak dan berperilaku sesuai kata hati. Ya, jangan sampai ketika kita mau berangkat ke masjid tiba-tiba ada teman yang ngajak, "Yuk main bola." Nah, disitulah kita diuji keimanan. Apakah kita mau tetap ke masjid atau bermain bola? Tapi ikutilah kata hati. Kata hati pengen ke masjid dari awalnya, maka harus ada yang namanya niat. Nah, utamakan niat terlebih dahulu sebelum kita berangkat kemana saja. Kalau misalkan niat kitanya udah kuat, pengen berangkat ke masjid, ketika ada godaan dari temannya untuk bermain bola, dia menolak. Saya pengen ke masjid. Jadi dengan kokohnya, dengan yakinnya, dengan niat dari awal pengen ke masjid, ya ke masjid. Itulah. Ya. Sesuaikan dengan kata hati. Yang terakhir, tidak bermuka dua di hadapan orang lain. Yang tadi sudah dijelaskan, apabila kita memiliki sifat yang baik, ya sudah kita baik. Tapi jangan sampai ketika kita memiliki sifat yang buruk, tapi di hadapan orang lain kita baik, itu adalah contoh orang yang bermuka dua. Yang kedua, bisa saja ingin dipuji. Ya, oh ada guru nih, aku pengen pura-pura baik. Itu adalah orang yang ingin dipuji oleh orang lain. Tadi terutama itu ingin dipuji oleh gurunya, ingin dinilai oleh gurunya baik, ternyata kenyataannya tidak. Maka dari itu pesannya adalah memiliki sifat jujur itu akan membawa kita keberhasilan, akan membawa kita merasa yakin dan merasa bertanggung jawab terhadap diri kita. Terutama kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan dari orang lain itu sangat sulit untuk kita dapatkan kecuali kita selalu jujur dan berkata apa adanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesannya adalah jujurlah, karena kejujuran akan meningkatkan rasa keyakinan dan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.